Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak kelas 5 yang hebat. Apa kabarnya kalian? Lama tidak berjumpa. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika bersama Bu Dita. SSC, kami siap, kami bisa. Tetap menjaga kesehatan ya anak-anak dengan cara makan yang teratur dan yang bergizi, kemudian olahraga yang cukup, dan yang paling penting adalah selalu bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum setiap harinya. Nah, anak-anakku semua, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembagian dalam pecahan. Jadi tidak usah terlalu lama, langsung saja. Here we go, video pembelajarannya. Simak dengan baik anak-anak. Ya, anak-anakku semua, materi hari ini adalah pembagian pecahan. Jadi, langsung saja kita belajar mengenai cara membagi pecahan. Bu Dita langsung ke contoh soalnya ya. Perhatikan soal pecahan berikut dengan baik. Soal yang pertama. 6 dibagi 3/5 sama dengan titik-titik. 6 adalah bilangan yang dibagi, sedangkan 3/5 adalah bilangan pembagi. Bagaimana cara membaginya? Perhatikan ya anak-anak. 6 dikali 5/3. Loh, kok dikali, Bu? Ya, dalam membagi pecahan, tanda bagi ini akan berubah menjadi perkalian ketika kalian menggunakan cara menjawabnya. Dengan syarat, pecahan setelah pembagian ini kamu balik. Di sini 3/5 kamu balik menjadi 5/3. Sekarang kita langsung kalikan saja kalau sudah seperti ini. 6 dikali 5/3 sama dengan 6 kali 5 itu 30 dan penyebutnya tetap 3. Jadi hasilnya adalah 30/3. Ini bisa disederhanakan lagi. 30/3 artinya adalah 30 dibagi 3 sama dengan 10. Contoh soal yang kedua, 3/2 dibagi 7/4 sama dengan titik-titik. Caranya sama seperti soal yang pertama. 3/2 dikali 4/7. Ingat sekali lagi, dalam soal pembagian pecahan, tanda bagi ini kita ganti menjadi tanda perkalian dalam menjawab soalnya. Dengan syarat, pecahan setelah tanda bagi kita balik. Contohnya dalam soal yang kedua, 7/4 kita balik menjadi 4/7. Sekarang kita mulai kalikan ya anak-anak. Pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 3 kali 4 yaitu 12 dan 2 kali 7 itu 14. Jadi hasilnya adalah 12/14. Dilihat lagi ya anak-anak, ternyata
12/14 ini masih bisa diperkecil atau disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Nah, di sini kita akan membagi penyebut dan pembilangnya dengan angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6 dan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka 3/2 dibagi 7/4 hasil akhirnya adalah 6/7. Contoh soal yang ketiga, 6 2/3 dibagi 3/4 sama dengan titik-titik. Pada soal yang ketiga ini terdapat pecahan campuran 6 2/3. Maka kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara 6 kali 3 ditambah 2/3. Kemudian tanda baginya kita ubah menjadi tanda perkalian. Dan pecahan 3/4 kita ubah menjadi 4/3. Sekarang kita kerjakan ya. Pecahan campuran 6 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 6 kali 3 18 ditambah 2 sama dengan 20/3 ya, penyebutnya tetap. Kemudian langsung kita kalikan dengan 4/3. Jika sudah seperti ini, 20/3 dikali 4/3, maka langsung kita kalikan pembilang kali pembilang, yaitu 20 kali 4 sama dengan 80. Dan penyebut dikali penyebut, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, hasilnya adalah 80/9. 80/9 ini kalian lihat lagi, dapat disederhanakan atau tidak? Ternyata 80/9 ini dapat disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi kurung. 80 dibagi 9. 80 dibagi 9 itu sama dengan 8. Karena 8 dikali 9 adalah 72. Kita kurangi 80 dikurang 72. Hasilnya 8. Nah, 8 ini adalah sisanya karena tidak bisa lagi dibagi 9. Maka 8 menjadi pembilang dan penyebutnya yaitu tetap 9. Jadi 6 2/3 dibagi 3/4 hasilnya adalah 8/9. Mengingatkan kembali kepada anak-anak semua bahwa setiap pecahan campuran, mau itu adanya di awal, mau itu adanya setelah pembagian, maka harus kalian ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ingat ya, karena ini konsepnya sudah pernah diajarkan di materi sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan materinya, kita intermilan dulu ya anak-anak. Ups, intermezzo maksudnya. Budita punya tebak-tebakan. Ada ayam 5 dikali 2. Berapa semuanya anak-anak? Ya, jawabannya 5 dong. Soalnya yang dikali 2, yang di darat 3. Kita lanjut pembelajarannya ya anak-anak. Sekarang masuk contoh soal yang keempat. 1/3
dibagi 0,5 sama dengan titik-titik. Cara menjawabnya 1/3. Tanda baginya masih sama ya, belum berubah. Kemudian pecahan desimalnya 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/10. Maka diperoleh 1/3 dibagi 5/10. Karena tanda baginya masih sama, ini harus kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Menjadi 1/3 dikali 10/5. Berikutnya langsung kita kalikan ya. 1 kali 10 sama dengan 10 per 3 kali 5 sama dengan 15. Hasilnya adalah 10/15. Nah, setelah ini kalian lihat lagi, apakah masih bisa disederhanakan atau diperkecil 10/15 ini? Ternyata masih bisa untuk disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yaitu sama-sama kita bagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 15 dibagi 5 sama dengan 3. So, 1/3 dibagi 0,5 hasilnya sama dengan 2/3. Contoh soal kelima, 3/5 dibagi 2% sama dengan titik-titik. Masih sama seperti yang nomor 4, belum ada perubahan operasi bilangan. Jadi 3/5 dibagi, nah 2%-nya ini kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2/100. Jika sudah seperti ini, maka akan terjadi perubahan operasi hitung. Disimak ya anak-anak. 3/5 dikali 100/2. Pembagiannya sudah berubah menjadi kali dan 2/100-nya sudah berubah, kita balik menjadi 100/2. Kemudian kita langsung kalikan saja. 3 kali 100 sama dengan 300 per 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 300/10. 300/10 ini masih bisa disederhanakan kembali. Ingat, 300/10 itu sama artinya dengan 300 dibagi 10. Yaitu berapa hasilnya anak-anak? 30. Jadi 3/5 dibagi 2% hasilnya sama dengan 30. Demikianlah pembelajaran matematika kali ini bersama Bu Dita mengenai pembagian dalam pecahan. Semoga anak-anakku semuanya dapat memahaminya dengan baik ya. Semangat belajar anak-anak. I love you and I miss you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.